Bagi para pecinta rally pastinya udah nggak asing lagi dengan mobil ini. Apalagi semenjak Sean Gelael, anak dari bos KFC Indonesia itu memborong 2 unit sekaligus mobil Citroen C3 R5 untuk ia ikuti kejurnas rally. Maka tak heran kita udah nggak awam lagi dengan mobil ini, apalagi setelah kita melihat performanya di kejurnas rally Danau Toba kemarin. Sebenarnya mobil ini udah nggak ikut lagi di kejuaraan WRC Class. Tim pabrikan Citroen resmi menyatakan mundur dari kejuaraan WRC pada akhir 2019. Akan tetapi mobil ini masih banyak digunakan oleh para pereli untuk mengikuti kelas R5 atau WRC 2. Tentunya sangat berbeda spesifikasinya dengan Citroen C3 WRC, dengan bentuk bodi yang lebih gembung dan spoiler yang lebih lebar. Dalam dunia rally, Citroen sudah merupakan bagian dari DNA WRC. Pasalnya mobil pabrikan asal Prancis tersebut mampu menorehkan 36 kemenangan hanya dalam 4 musim. Tak hanya itu, Citroen WRC juga merupakan mobil paling sukses sepanjang 1 dekade pada tahun 2003 hingga tahun 2012. Entah mengapa semenjak 2013 performa Citroen mulai menurun dan tak pernah lagi menjuarai WRC hingga akhir hayatnya tahun 2019. Lantas apa sebenarnya yang terjadi pada tim pabrikan paling sukses ini hengkang dari WRC? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Cerita itu dimulai pada tahun 1983, di mana mobil Citroen Visa 1000 Trax diperkenalkan ke publik, dan demi homologasi mobil tersebut dibuat sebanyak 200 buah dan menjadi mobil rally dengan penggerak 4x4 yang dijual secara massal guna kebutuhan kompetisi. Mobil ini termasuk inovatif di zamannya. Ia menggunakan mesin 1360 cc yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 112 HP di 6800 rpm serta torsi 131 Nm pada putaran 4500 rpm. Berkat bobotnya yang ringan, tepatnya hanya 850 kg, membuat power to weight ratio yang ada pada mobil ini sangat baik. Era Citroen Racing mengeluarkan mobil Sako Super 1600 di tahun 1997 adalah saat di mana Citroen Racing belajar mengembangkan mobil rally generasi baru yang digagas setelah era Grup N. Dan benar saja, era kejayaan mobil-mobil rally Grup N seperti Mitsubishi Lancer Evolution serta Subaru Impreza berakhir hanya berselang 6 tahun setelahnya. Citroen Racing mencoba memberanikan diri menurunkan Citroen Exara Kit Car di tahun 1998 di WRC. Namun masih harus takluk jauh dari Tommy Mäkinen yang masih jaya-jayanya dengan Mitsubishi Lancer Evolution-nya. Tahun 2001 merupakan era emas bagi Citroen Racing setelah mengikut sertakan Citroen Exara WRC secara resmi di ajang rally tertinggi. Mobil ini juga hadir dengan segudang inovasi, diantaranya dimensi yang lebih ringkas dari mobil Grup N, distribusi bobot yang lebih baik, juga mesin dengan sistem induksi udara paksa alias turbocharger, lalu penggerak 4 roda dan sequential gearbox dengan 6 speed. Terbukti hanya perlu waktu 3 tahun bagi Citroen Racing untuk memperoleh gelar juara dunia bersama Sebastian Loeb di tahun 2004 dan tak terbendung hingga tahun 2006. Tak ingin terlena dengan rentetan kemenangan, diam-diam Citroen Racing mengembangkan mobil rally penerus Citroen Exara WRC yang udah mulai usang. Untuk itu mereka memilih mundur sebagai tim pabrikan di tahun 2006 sebab ingin fokus mengembangkan mobil generasi barunya. Karena didedikasikan untuk membantu penjualan mobil-mobil Citroen, maka dipilihlah basis Citroen C4 yang sebenarnya sudah hadir sejak tahun 2004. Citroen C4 WRC ini akhirnya diluncurkan pada tahun 2007 dan punya torsi yang lebih gila, yaitu 500 Nm alias 10 Nm lebih besar dari Exara WRC. Citroen Racing tak sia-sia mengembangkan mobil baru dan tak terkalahkan selama 4 tahun hingga 2010. Ubahan regulasi WRC besar-besaran terjadi di tahun 2011, di mana saat itu mobil yang boleh ikut WRC adalah mobil yang memenuhi syarat Super 2000. Ubahan regulasi yang radikal ini membuat beberapa pabrikan harus menyesuaikan kembali spesifikasi mobil mereka agar dapat berlaga di WRC. Berbekal pengalaman yang ada, tidak sulit bagi Citroen Racing melakukan transformasi. Basis top of the line dari hatchback Citroen pun diambil, maka menjelmalah jadi Citroen DS3 WRC.
Mobil dari pabrikan Citroen ini masih menjadi yang terbaik dan menang 2 tahun berturut-turut di tangan Pirelli yang sama. Era dominasi Sebastian Loeb mulai meredup pada tahun 2013. Saat itu mulai muncul seorang anak muda bernama Sebastian Ogier yang menjadi rival senegaranya, mampu mendominasi WRC dengan mobil VW Polo R-nya. Memasuki era kekinian, Citroen Racing seakan tidak ingin menyerah pada keadaan. Meski sudah ditinggal sang bintang Loeb yang sudah beralih ke World Touring Car, Citroen Racing tetap mengembangkan senjata baru untuk berlaga di WRC. Setelah dilakukan pengetesan secara intens, akhirnya pada tahun 2017 Citroen C3 WRC diluncurkan ke publik. Meski sempat pede dengan hasil tesnya, pada kenyataannya performa mobil ini sebenarnya tidak lebih kencang dari rival-rival pabrikan lainnya. Ditambah lagi, tim Citroen tak memiliki atlet berbakat setelah ditinggal Sebastian Loeb. Ini merupakan tahun-tahun sulit bagi Citroen, akan tetapi mereka masih memiliki harapan ketika comebacknya Sebastian Ogier ke Citroen Racing pada akhir 2018. Di tahun 2019, orang-orang sebenarnya tidak pernah menyangka Citroen akan pamit dari WRC. Pasalnya di tahun ini mereka membawa misi khusus, yaitu desain livery terbaru yang sangat ikonik, di mana livery dari mobil ini menampilkan logo pertamanya dan bertuliskan angka 1919 yang artinya adalah tahun didirikannya pabrikan mobil Citroen. Dengan performa mobil yang kurang apik namun masih didongkrak oleh driver terbaik asal Prancis itu, tim Citroen mampu memenangi seri pembuka pada WRC 2019 sekaligus menandai kemenangan ke-100 Citroen Racing di rally dunia. Hingga pada akhir 2019, Sebastian Ogier yang tak setia berkhianat ke tim Toyota yang saat itu sedang naik daun. Performa mobil Citroen dianggap tak mampu menyaingi rival-rivalnya, padahal ia sendiri masih memiliki kontrak dengan tim Citroen hingga akhir 2020. Tampaknya Citroen Racing sudah terlanjur kecewa dengannya. Mereka tak bisa berlaga tanpa Sebastian Ogier dan memilih mundur dari WRC tepat di usianya yang ke-100 tahun.